jemaat Tuhan GBI Kunir. Biar pagi hari ini mari bersama-sama kita bersuka cita untuk kebaikan yang Tuhan lakukan bagi setiap kita. Mari kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Sama-sama katakan. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat. Sekali lagi katakan. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Haleluya. Haleluya. Luar biasa Tuhan. Baik, mari kita siapkan hati kita pagi hari ini. Kita satu hati di dalam doa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Pagi yang luar biasa Tuhan kasih atas setiap kami. Waktu yang luar biasa Tuhan kasih atas setiap kami, sehingga kami dapat bisa Tuhan Yesus melakukan ibadah kami Tuhan Yesus kepadamu. Biar kiranya Tuhan Yesus terus Tuhan lawatan-Mu turun atas setiap kami, atas setiap rumah-rumah di mana jemaat-Mu berada Tuhan saat ini. Nyatakan Tuhan Yesus kuasa-Mu lebih luar biasa lagi Tuhan. Karena kami rindu Tuhan untuk melihat kemuliaan-Mu yang luar biasa itu Tuhan Yesus. Tuhan nyatakan atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yes. Mari siapkan hatimu lebih lagi. Yes. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku,
dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu.
bisa terjadi Tuhan bagi diri kami, bagi hidup kami Tuhan, bagi komunitas kami, bahkan bagi bangsa kami Tuhan Yesus Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rancangan yang begitu besar, yang begitu mulia Tuhan atas kami, atas bangsa kami. Mari dengan segenap hatimu pagi hari ini dedikasikan hidupmu untuk Tuhan. Lewat sembah syukurmu, lewat pengagunganmu akan Dia. Kami rindukan Engkau Tuhan. Haleluya. Kami bawa hati kami Tuhan, kami bawa tubuh jiwa roh kami untuk memuliakan Engkau. Name above all names, worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Katakan name above all names, Jesus, name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our Shalom, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, kita percaya bahwa kita akan diberkati hari ini melalui penyampaian firman Tuhan. Yes, kita siapkan hati kita. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau telah menyediakan berkat yang berlimpah bagi kami semua. Bahwa Engkau sendiri akan berfirman di tengah-tengah kami. Engkau yang akan memberi kekuatan kepada kami, membangun iman kami Tuhan, memberikan pengharapan kepada kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, bahwa Engkau yang akan memenuhi segala kebutuhan setiap kami ya Tuhan. Dan sebab itu ya Tuhan, saat ini Tuhan, kami mau mendengar
Engkau berfirman di tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus sendiri akan berbicara melalui hamba-Mu. Dan kami semua siap untuk diberkati. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang siap untuk diberkati, katakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan sendiri akan berfirman di tengah-tengah kita. Ya, judul yang akan saya berikan tema untuk firman Tuhan hari ini adalah jatuh namun bangun kembali. Ya, yang diambil dari Amsal 24 ayat 16a yang berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali. Ya. Dikatakan di sini adalah 7 kali orang benar jatuh. Berarti orang benar juga bisa jatuh, tapi ia akan bangun kembali. Siapa sih orang benar? Orang benar adalah kita nih, orang-orang percaya yang sudah dibenarkan oleh karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi kita sebagai orang-orang benar, kita semua bisa jatuh dalam dosa. Kita mungkin bisa jatuh juga karena ketidaktaatan kita. Kita bisa jatuh juga mungkin karena kita juga pernah menyangkal Tuhan Yesus dengan perbuatan kita, dengan perkataan kita, dengan sikap kita. Bisa aja kita jatuh, namun kita akan bangun kembali seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, itu juga terjadi dalam orang-orang yang beriman, ya, yang ada di Alkitab. Mereka juga pernah jatuh. Misalnya seperti Nabi Yunus, ya, dia juga pernah jatuh. Kenapa? Karena dia tidak mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk dia lakukan. Ya, kalau kita baca dalam Yunus 1, ya, kita baca firman Tuhan dalam Yunus 1, kita akan mulai dari ayat 1 sampai ayat 4. Dikatakan di sini, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatan yang telah sampai kepadaku. Ayat 3, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Ya, jadi si Yunus ini sebenarnya dia udah dengar perintah Tuhan, ya, untuk dia pergi ke Niniwe, kota yang besar itu, dan dia harus berseru di sana, ya, terhadap mereka karena kejahatan yang mereka lakukan. Jadi dia seharusnya pergi ke Niniwe untuk memberitakan kepada orang Niniwe ini, memberi peringatan kepada mereka bahwa mereka telah melakukan kejahatan. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Yunus bukannya pergi ke Niniwe, malah dia lari. Dia pergi ke Tarsis. Ya. Jadi sebenarnya itu arahnya itu berlawanan. Kalau Niniwe ke sana, Tarsis ke arah yang berbeda. Tapi karena dia tidak mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, ya. Dan apa yang terjadi karena ketidaktaatannya si Yunus. Oleh sebab itu Tuhan menurunkan, dikatakan di dalam ayat 4, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut
lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Ya, karena ketidaktaatan si Yunus, maka Tuhan terpaksa harus turunkan badai besar. Ya, yang hampir-hampir menghancurkan kapal itu yang harus berangkat ke Tarsis. Ya. Nah, oleh sebab itu si Yunus ini sebenarnya dia tahu bahwa dia ini melanggar perintah Tuhan. Tapi karena dia merasa dia nggak suka untuk dikirim ke Niniwe, karena dia nggak mau orang Niniwe ini suruh bertobat, karena dia merasa bahwa orang Niniwe ini orang yang jahat. Ya. Nah, oleh sebab itu, karena si Yunus ini melanggar apa yang Tuhan perintahkan kepada dia, oleh sebab itu badai besar ini terjadi yang membahayakan banyak orang yang ada di dalam kapal itu juga. Nah, mereka pada saat mereka panik, ya, mereka bertanya juga kepada Tuhan, ini siapa sih ini yang menyebabkan badai seperti ini? Pasti ada orang yang berdosa nih, yang bersalah kepada Tuhan sampai badai ini bisa terjadi. Dan ternyata benar, mereka menemukan Yunus sendiri juga mengakui bahwa karena dia melanggar perintah Tuhan, oleh sebab itu badai itu terjadi. Nah, kita baca dalam Yunus 1 ayat 15. Apa yang terjadi kemudian? Kemudian ya, mereka, jadi orang-orang yang di kapal itu, mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Ya, begitu Yunus dicampakkan, maka laut itu berhenti mengamuk. Jadi benar badai itu terjadi karena dosanya si Yunus. Karena si Yunus ini jatuh ke dalam dosa, yaitu dengan tidak mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan. Nah, lalu kalau kita baca ayat 17, apa yang terjadi kemudian? Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Wah, karena Yunus melanggar perintah Tuhan, tidak melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, dia harus masuk sekolah Tuhan di dalam perut ikan. Ya, dia harus tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Tapi di situ Yunus bertobat. Ya, dia menyesali perbuatannya. Ya. Oleh sebab itu, karena dia sudah menyesal, dia bertobat, dia bangun kembali. Ya. Apa yang Tuhan lakukan kemudian? Kita baca dalam Yunus 2 ayat 10 dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu memuntahkan Yunus ke darat. Ya, jadi setelah dia bertobat, ya, dia bangkit kembali, mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, maka Tuhan minta untuk ikan besar ini memuntahkan Yunus kembali ke darat. Dan dia dimuntahkan di mana? Ya, di Niniwe. Ya, jadi akhirnya dia sampai di Niniwe, dia memberitakan firman Tuhan. Ya, si Yunus menyampaikan kepada orang-orang Niniwe ini apa yang menjadi pesan Tuhan. Bahwa Tuhan akan menunggangbalikkan Niniwe kalau mereka tidak bertobat dan mereka tidak berbalik kepada Tuhan. Dan ternyata orang-orang Niniwe ini, mereka mendengar apa yang Tuhan sampaikan melalui Yunus. Mereka bertobat, mereka berpuasa, mereka berdoa, mereka menyesali segala perbuatan mereka, mereka berbalik dari jalan mereka yang jahat. Sehingga kota Niniwe ini yang seharusnya ditunggangbalikan Tuhan, dibinasakan oleh Tuhan, tidak usah dibinasakan, tidak usah ditunggangbalikan, dan mereka diselamatkan.
Ya, kenapa? Karena Yunus bangkit, karena Yunus bangun kembali, karena Yunus bertobat. Ya, jadi kita semua juga, mungkin Tuhan juga perintahkan kita untuk memberitakan Injil kepada seseorang. Tapi mungkin kita, mungkin karena rasa takut, takut ditolak, merasa mungkin nanti orang itu tersinggung, ya, dengan pemberitaan Injil yang kita sampaikan kepada dia, ya, akhirnya kita tidak melakukannya. Padahal sebenarnya orang ini sungguh-sungguh membutuhkan berita Injil itu, karena kita nggak tahu umur orang, kapan Tuhan akan memanggil dia. Mungkin aja umur dia tuh tinggal sebentar lagi. Tapi karena kita tidak menyampaikan berita Injil itu, berita keselamatan kepada dia, maka dia kehilangan kesempatan untuk menerima Tuhan Yesus, untuk diselamatkan, untuk terima kehidupan yang kekal. Ya. Oleh sebab itu Tuhan mau mengingatkan kita, mengajar kita, ya, untuk kita senantiasa melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kalau mungkin kita sudah beberapa kali gagal, ya, tapi kan dibilang firman Tuhan, kita boleh jatuh, kita gagal, ya, tidak melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, tapi kita harus bangun kembali. Namun kita akan bangun kembali, ya. Mulai sekarang kita akan lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan kepada kita, ya. Itu contoh pertama. Contoh kedua, kita bisa ingat cerita Daud, ya. Bagaimana Daud ini, ya, dia ini seorang yang cinta Tuhan, yang takut akan Tuhan, tapi dia juga bisa jatuh di dalam dosa. Ya. Dia jatuh di dalam dosa perzinahan dengan Batsheba, ya, karena dia lihat Batsheba cantik, ya. Dia tertarik karena kecantikan Batsheba. Oleh sebab itu dia melakukan zina dengan Batsheba, ya. Dia berdosa. Bahkan karena dosanya ini, dia juga berdosa dengan membunuh suami dari Batsheba, Uria, ya. Dikirim ke tempat peperangan yang paling berbahaya deh, di bagian depan. Supaya apa? Supaya si Uria mati. Kenapa? Karena si Batsheba sudah hamil, ya. Nah, kalau si Daud aja, ya, yang benar-benar cinta Tuhan, yang takut akan Tuhan, bisa jatuh di dalam dosa. Kita semua juga bisa jatuh ke dalam dosa, ya. Nah, tapi Daud ini, dia mempunyai hati yang cepat untuk bertobat, ya. Jadi pada saat Nabi Nathan diutus oleh Tuhan datang kepada Raja Daud, ya, dia harus menyampaikan dosa yang telah dilakukan oleh Daud, ya. Daud tidak menyangkal, bahkan dia cepat menyesali, dia mengakui bahwa dia telah berdosa. Dia minta ampun, dia bertobat kepada Tuhan. Oleh sebab itu, dia cepat bangun kembali, dia cepat bangkit daripada kejatuhannya, ya. Sehingga tidak ada lagi tuduhan-tuduhan dalam hidup dia. Bahkan kalau kita baca di dalam Kisah Rasul, ya, Kisah Rasul 13 ayat 22b dikatakan, Tuhan sendiri yang menyatakan ini, bahwa Daud adalah a man after my own heart, atau seorang yang berkenan di hati Tuhan. Coba kita baca, ya, di Kisah Rasul 13 ayat 22 ayat 22b, ya. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai,
seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Luar biasa. Walaupun dia jatuh ke dalam dosa, dia pernah jatuh ke dalam dosa, tapi karena dia bertobat, dia menyesali perbuatannya, dia bangkit kembali untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Maka Tuhan bisa mengatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, ya, dan yang melakukan segala kehendakku. Ya, jadi mungkin ada juga di antara kita, ya, yang telah jatuh di dalam dosa. Bisa juga dosa perzinahan, dosa percabulan, sekarang ini begitu banyak terjadi, ya, bahkan di tengah-tengah orang percaya. Tapi kalau kita mendengar firman Tuhan hari ini, biar kita semua juga cepat bertobat, ya, bangun kembali. Ayo kita bangun kembali. Kita belajar untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, tinggalkan semua kehidupan lama kita. Kita hidup baru bersama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Ya. Nah, itu contoh kedua. Contoh ketiga, bagaimana dengan Rasul Petrus? Ya. Ini Rasul Petrus ini, dia nih bergaul erat loh dengan Tuhan Yesus. Selama 3,5 tahun dia bergaul erat dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajar dia, mungkin hampir setiap malam, setiap siang, kemanapun pergi, diajar oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga menyatakan banyak kuasanya, ya, di dalam pelayanan. Jadi si Petrus ini melihat mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan. Dia juga melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, ya, melalui Tuhan Yesus. Jadi dia menyaksikan banyak hal yang ajaib selama dia bersama dengan Tuhan Yesus. Dan dia juga tahu, dan dia juga percaya bahwa Yesus ini adalah anak Allah, bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi ternyata, ya, waktu Tuhan Yesus ditangkap untuk disalibkan, Petrus bisa menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali sebelum ayam berkokok. Ya, berarti berturut-turut dia menyangkal, sekali, kedua kali, dan ketiga kali dia menyangkal Tuhan Yesus. Mungkin kita bisa baca, ya, dari Matius 26. Kita baca dari Matius 26 ayat 69. Oke. Ayat 69 sampai ayat 75. Saya akan bacakan. Kita mau mendengar apa sih yang dilakukan oleh Petrus. Ya. Oke. Matius 26 ayat 69. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang kau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Dan ia menyangkal pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Di sini sudah 2 kali ya dia menyangkal Yesus. Lalu ayat 73, tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat ini
saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ya. Petrus yang begitu dekat dengan Tuhan Yesus aja bisa menyangkal Tuhan Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Tapi dia cepat untuk menyesali. Pada saat ayam itu berkokok, dia sadar bahwa dia tidak berdosa, bahwa dia telah menyangkal Tuhan Yesus. Dia menyesal sekali bahwa dia sudah menyangkal Tuhan Yesus. Ya. Oleh sebab itu hati dia sedih, dia bertobat. Ya. Oleh sebab itu, ya, Petrus dapat dipakai Tuhan dengan luar biasa. Setelah dia terima urapan Roh Kudus, ya, setelah dia diberi kuasa oleh Roh Kudus, dia memperoleh keberanian dan dia melayani Tuhan. Dia memberitakan kabar Injil, ya, kepada banyak orang. Dia memberitakan, sekali memberitakan aja ada 3.000 orang yang diselamatkan. Kita lihat kalau Tuhan bisa memakai Petrus yang juga telah menyangkal dia selama 3 kali, tapi Tuhan bisa pakai dia untuk membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan juga bisa pakai kita semua satu persatu. Ya, kalau kita mau dipakai Tuhan, kita mau bangkit, kita mau bangun dari rasa takut kita, rasa aduh kita nggak mampu, kita nggak bisa. Oleh sebab itu kita banyak kegagalan lepas kegagalan yang kita alami. Tapi selama kita mau bangkit, kita mau berubah, kita mau bertobat, ya, Tuhan bisa pakai kita dengan luar biasa. Amin. Tuhan yang akan bekerja melalui kita. Nah, saya percaya kita sebagai orang-orang benar, kita ini belum sempurna. Ya, kita juga masih bisa berbuat kesalahan. Kita masih bisa jatuh ke dalam dosa. Ya, tapi ada janji Tuhan. Ya, di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya, kalau kita berbuat dosa, ya, karena dia itu setia dan adil, kita harus mengaku dosa kita. Ya, sehingga kalau kita mengaku dosa kita, maka dia akan mengampuni segala dosa kita. Ya, kalau kita baca yuk sama-sama supaya lebih jelas. Kita baca dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya, dikatakan di sini, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya. Jadi kita nggak usah khawatir, walaupun kita jatuh dalam dosa, tapi kalau kita mengakui kesalahan kita, kita bertobat, ya, maka dia yang setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Dan dia juga akan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Ya, dan itu kita harus percaya dengan iman. Jadi kalau salah, cepat bertobat, cepat bangkit lagi. Ya, maka Tuhan bisa memakai kita dengan luar biasa. Saat-saat ini ya, kita mengalami pandemi COVID. Ya, saya tahu begitu banyak orang-orang yang dulunya mungkin udah hidupnya mapan ya, udah punya usaha yang bagus ya. Mungkin mereka pikir sekarang nih udah tinggal memetik buahnya lah, tinggal menuai. Tapi ternyata karena COVID ya, usaha yang dia pikir nanti bisa diturunkan ke anak cucunya, mereka tinggal melanjutkan usahanya.
Tapi ternyata mereka saat ini harus bangkrut, harus gulung tikar, sehingga mereka harus memulai usaha yang baru. Ya, kita juga bisa jatuh di dalam usaha kita. Kita bisa gagal di dalam usaha kita. Ya, tapi firman Tuhan bilang 7 kali orang benar itu jatuh, namun ia bangun kembali. Jadi kita bisa jatuh juga di dalam usaha kita, namun kita harus bangun kembali. Jangan kita terpuruk, aduh rasanya susah bener nih. Wah, udah ada putus asa, udah gak tahu harus melakukan apa lagi. Ya. Kita harus berdoa sama Tuhan, minta Tuhan hikmat. Tuhan akan menunjukkan usaha baru apa yang harus kita lakukan. Ya. Tuhan yang akan membuka jalan bagi kita. Bahkan kalau kita ingat cerita tentang Ayub, ya, Ayub juga seorang yang kaya raya. Bahkan kalau firman Tuhan katakan di dalam Ayub bahwa dia ini adalah seorang yang terkaya di sebelah timur, ya, terkaya. Tapi ternyata dalam satu hari seluruh kekayaannya amblas. Kambing dombanya habis, lembu sapinya semua habis, untanya, keledainya semua habis. Bahkan 10 anaknya, 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan dalam satu hari, pada saat mereka sedang berpesta bersama, ya, itu ada angin ribut yang besar dari 4 penjuru melanda rumah di mana mereka sedang berpesta, dan rumah itu ambruk menimpa mereka semua, ke 10 anaknya, dan 10 anaknya itu mati dalam satu hari. Bayangin, seluruh kekayaan yang dia miliki habis dalam satu hari, dan anak-anaknya yang 10 orang itu juga mati dalam satu hari. Tapi walaupun mungkin dia merasa dia hancur dan dia jatuh, ya, tapi karena dia percaya kepada Tuhan, ya, dia mempertahankan imannya. Dia tidak pity party, menyesali kenapa Tuhan, kok Tuhan izinkan ini terjadi. Tapi dia percaya Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kalau Tuhan yang mengambil, maka Tuhan yang akan mengembalikan lebih daripada yang sebelumnya. Tuhan yang akan memulihkan keadaan kita. Kalau mungkin ada di antara saudara yang mungkin karena pandemi COVID ini kehilangan pekerjaan, kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita percaya, kita bangkit lagi di dalam Tuhan, kita percaya dengan iman bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya, dan Tuhan akan pulihkan keadaan kita. Juga untuk orang-orang yang mungkin juga kehilangan bisnisnya, ya, usahanya, kita harus berdoa dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita bisnis yang baru. Kalau kita punya iman, kalau kita percaya dengan iman, Tuhan akan memberikan kepada kita bisnis yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Ya, oleh sebab itu kita harus minta kepada Tuhan hikmat marifat, biar Tuhan yang menuntun setiap langkah kita. Maka Tuhan pasti buka jalan buat kita, dan Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Nah, sebelum kita selesai, mari kita berdoa. Ya, kita serahkan segala perkara kita kepada Tuhan. Dan kita percaya Tuhan punya solusi untuk kita semua. Saja kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan kekuatan dan pengharapan kepada kami. Karena kami mengakui bahwa kami sering jatuh dan mengalami kegagalan. Kalau kami telah berdosa, tidak setia, dan kurang percaya, ampuni kami ya Tuhan.
Kami percaya firman-Mu bahwa 7 kali orang benar jatuh, namun kami akan bangun kembali. Sebab Engkau beserta kami. Engkau yang menjadi kekuatan bagi kami, yang membangkitkan kami dan memulihkan keadaan kami. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberi kepada kami hikmat dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang sedang berusaha, yang sedang memulai usaha yang baru. Biar Engkau yang akan membuat anak-anak-Mu ini berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan untuk semua anak-anak-Mu yang sedang sakit maupun yang mungkin terpapar dengan COVID, yang mungkin sedang isoman, ya Tuhan, kami minta Tuhan sendiri yang menjamah setiap anak-anak-Mu ini, ya Tuhan. Biar kesembuhan ilahi terjadi atas mereka. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah penyembuh kami, ya Tuhan. Kami terima dengan iman kesembuhan bagi setiap kami yang sedang sakit, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Engkau mendengar doa kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Sekarang sebelum kita akhiri ibadah kita, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri dan mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sukacita pujian